Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini, em, nah, di sesi ini kita kan melihat beberapa metode yang lain untuk mencari solusi dari PDB, eh, khususnya untuk PDB orde 2 ya, di mana kita tidak punya metode yang bisa menyelesaikannya seperti yang kita eh, lakukan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi beberapa kasus yang kita sudah selesaikan itu memiliki bentuk-bentuk yang bisa kita dapatkan bentuk solusi umumnya, tapi ada bentuk-bentuk PDB yang bentuknya itu kita tidak bisa selesaikan dengan metode yang sudah kita kita punya ya. Selain dengan metode yang tadi kita bahas, yang metode Frobenius. Jadi ada beberapa bentuk-bentuk PDB eh, yang kita akan kesulitan dengan menggunakan metode-metode yang biasa, sehingga kita harus punya trik-trik tertentu untuk menyelesaikannya ya. Nah, kita akan lihat beberapa bentuk PDB yang lain ya. Jadi Jadi ini materi sebelum kita masuk ke transformasi Laplace di pertemuan selanjutnya ya. Di beberapa metode untuk mencari solusi PDB orde 2 ya. Jadi kita akan lihat beberapa bentuk PDB yang berbeda dengan yang sebelumnya. Misalkan yang pertama, kita punya PDB tanpa ada suku YX-nya ya. Tanpa ada suku YX-nya. Misalkan contoh kita punya persamaan seperti ini ya. Y double aksen ditambah 2Y aksen sama dengan X kuadrat ya. Nah, jadi kita punya kita punya em, di sini suku diferensial orde 2, di sini orde 1, yang di ruas kanannya berarti dia non homogen ya. Nah, dia tidak punya YX ya. Dia tidak punya YX. Nah, sehingga kita harus gunakan trik-trik tertentu untuk menyelesaikannya. Bagaimana caranya? Kita bisa selesaikan dia dengan kita misalkan mendefinisikan Y aksen itu sebagai PX ya, sebagai suatu fungsi PX. Nah, kemudian ini kita masukkan ke dalam persamaan diferensialnya. Berarti kita akan punya persamaan PDB-nya akan menjadi, karena Y aksen itu PX, berarti Y double aksen itu akan menjadi P aksen ya. Berarti kita akan dapatkan persamaan P aksen ditambah 2P sama dengan X kuadrat. Nah, jadi di sini kita sudah lihat dia berbentuk persamaan diferensial orde 1 ya. Dan punya fungsi dari variabel terikatnya P ya. Di sini kan tadi kita tidak punya Y ya. Di sini kita sudah punya P di sini. Nah, di sini kita bisa selesaikan dia dengan metode faktor integrasi ya. Dengan mudah kita tinggal kalikan persamaan diferensialnya dengan faktor integrasinya. Nah, kita tahu faktor integrasinya di sini sama dengan E berpangkat I ya, di mana I itu sama dengan integral suku di depan P di sini. Berarti kita dapatkan di sini faktor integrasinya E berpangkat 2X ya. Jadi kalau sudah didapatkan bentuknya seperti ini, kita sudah bisa kerjakan dia dengan cara yang sama dengan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi suku ruas kiri ini kita kalikan dengan E pangkat 2X menjadi E2X kali P aksen ditambah 2 E2X P sama dengan E pangkat 2X X kuadrat. Nah, suku ruas kiri ini bisa kita nyatakan dalam bentuk diferensial total ya. Berarti D dx dari E pangkat 2X dikali dengan P. Kemudian ini menjadi E2X X kuadrat. Kedua ruas kita kalikan dx, kemudian kita integralkan. Maka kita akan dapatkan solusinya ya. Sebentar. Dari sini
Berarti kita nanti akan dapatkan dia menjadi E pangkat 2X P ya. Ini sama dengan integral dari ini ya. Integral dari E pangkat 2X X kuadrat ya. Berarti kita akan dapatkan konstan ditambah dengan integral dari E pangkat 2X X kuadrat dx. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan kita bagi dengan E pangkat 2X, maka kita dapatkan PX-nya sekarang. Jadi PX-nya sama dengan C E pangkat minus 2X ditambah dengan E pangkat minus 2X integral E pangkat 2X X kuadrat dx. Nah, jadi kita dapatkan PX-nya. Nah, kita tahu tadi PX adalah Y aksen ya. PX tadi itu adalah Y aksen atau sama dengan DY dx ya. Berarti DY dx-nya itu sama dengan ini, C E pangkat minus 2X ditambah E pangkat minus 2X integral E pangkat 2X X kuadrat. Dengan mudah kita bisa dapatkan Y-nya ya. Kita kalikan kedua ruas dengan dx, kemudian kita integralkan. Sehingga di sini Y-nya itu tinggal kita integralkan, misalkan ini suku dalam kurung ya. Berarti Y-nya nanti akan kita dapatkan ada konstanta yang baru, misalkan saja C2, ini C1 ya. Ini C1. Ditambah dengan integral suku yang ada di dalam kurung dx. Maka nanti akan ada integral 2 kali di sini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi idenya sebenarnya bagaimana kita menyatakan ini bentar. Ini integral dalam kurung ya. Nah, inilah solusinya ya. Seperti ini. Jadi kita arahkan dia menjadi persamaan orde 1, kemudian nanti di akhir baru kita kembalikan dia ke PDB orde 2 ya. Jadi kita nyatakan dulu Y double aksennya, Y aksennya menjadi suatu fungsi misalkan Px, kemudian kita masukkan, kita ganti persamaan diferensialnya. Kemudian nanti setelah kita nyatakan seperti ini, dia akan bisa diselesaikan dengan faktor integrasi ya. Seperti itu. Nah, ini untuk PDB tanpa ada suku YX. Kita ambil contoh persamaan yang lain lagi, bentuk PDB yang lain lagi. Misalkan kita punya PDB tanpa adanya suku X ya. Jadi PDB tanpa suku X. Jadi dia tidak mengandung variabel X ya. Misalkan kita punya contoh seperti ini. 4Y double aksen ditambah 2Y aksen kuadrat ditambah Y sama dengan 0. Nah, ini kalau kita lihat dia bersifat tidak linear ya, karena Y aksennya itu pangkat 2 ya. Ini adalah PDB orde 2 yang non linear. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, sama seperti yang di atas tadi, kita bisa definisikan Y aksen sebagai PX ya. Jadi kita definisikan misalkan Y aksen itu sama dengan PX. Nah, berarti dari sini kita bisa dapatkan Y double aksennya ya. Berarti dari sini kita dapatkan Y double aksennya itu sama dengan P aksen atau sama dengan DP dx. DP dx-nya ini bisa kita bongkar dia menjadi bentuk diferensial rantai itu menjadi DP dy dikali dengan dy dx ya. Nah, dy dx itu tidak lain adalah P ya. Berarti bisa kita dapatkan di sini ini sama dengan P dari dp dy. Nah, jadi Y double aksennya adalah P dp dy. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam persamaan diferensialnya. Jadi kita akan dapatkan di sini 4 Y double aksen berarti ini ya, berarti 4P dp dy
kemudian ditambah dengan 2y aksen, berarti 2p kuadrat ditambah dengan y. Y sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Kita bagi kedua ruas dengan 4p ya, supaya tidak ada koefisien di depan suku diferensialnya. Maka ini kita dapatkan dp dy ini sama dengan 1/2p, sorry. Ditambah 1/2p. Kemudian di sini ditambah y per 4p kita pindahkan ke ruas kanan. Ini sama dengan 1/4 dari y per p. Seperti ini. Nah, perhatikan bahwa ini itu bentuknya sama dengan persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli. Untuk P sebagai fungsi ya. Jadi kalau kita lihat di sini persamaan diferensialnya yang di sini tadi variabel terikatnya adalah y, di sini adalah p ya. Sehingga kita punya di sini p dengan n-nya sama dengan -1. Ini kan kalau kita naikkan p-nya berarti akan menjadi 1/4 dari y p pangkat -1. Artinya kita punya persamaan Bernoulli dengan n-nya itu sama dengan -1. Nah, kita selesaikanlah dengan metode persamaan Bernoulli. Kita misalkan Z di mana Z itu sama dengan Y pangkat N kurang 1, dan seterusnya. Ya. Jadi, yang tadi di sini kita kesulitan selesaikan, karena dia order 2 dan nonlinear, kita bisa akali dia dengan metode seperti ini, sehingga kita dapatkan bentuk persamaannya menyerupai persamaan Bernoulli. Ya. Bentuk persamaan Bernoulli. Nah, nanti setelah kita dapatkan P-nya, dari sini kita akan dapatkan P-nya berapa. Setelah kita dapatkan P-nya, kita kembalikan dia ke dalam Y-aksen. Ya. Dari sini, kita bisa dapatkan Y-aksennya berapa. Setelah dapat Y-aksennya berapa, kita bisa dapatkan Y-nya berapa ya, dengan menggunakan integral biasa. Jadi metodenya seperti itu ya. Nah, itu untuk PDB tanpa suku X. Contoh yang lain lagi, misalkan kita punya PDB yang homogen tanpa suku Y aksen ya. Tanpa suku Y aksen. Misalkan kita punya contoh persamaan Y double aksen ditambah FY itu sama dengan 0 ya. Jadi ini fungsi Y ya. Nah, kita tidak punya suku Y aksen di sini. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Kita bisa kalikan sekarang persamaan ini dengan Y aksen ya. Karena dia tidak punya Y aksen, kita kalikan kedua ruas dengan Y aksen. Kita ingin munculkan Y aksennya. Berarti kita akan dapatkan di sini persamaan Y aksen Y double aksen ditambah FY dikali Y aksen ini sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa suku yang pertama ini itu bisa kita nyatakan dalam bentuk diferensial turunan luar dan turunan dalam. Jadi ddx kita bisa nyatakan dalam seperti ini. ddx dari 1/2 Y aksen kuadrat. Nah, ini kalau kita turunkan kan dia menjadi 2 dikali 1/2 Y aksen dikali dengan Y double aksen. Berarti sama dengan Y aksen Y double aksen. Jadi kita bisa nyatakannya dalam bentuk seperti ini. Sedangkan suku yang ini itu bisa kita nyatakan dalam FY dy dx seperti ini. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bentuk persamaannya menjadi ddx, atau ini langsung saja di sini. Ini berarti ditambah, ini sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita tinggal kalikan dx ya. Ini kedua ruas kita kalikan dengan dx, maka kita akan punya persamaan d dari 1/2 Y aksen kuadrat ditambah FY dy itu sama dengan 0. Ya. Kalau kita integralkan kedua ruas, maka ini akan kita dapatkan menjadi 1/2. Ini kita integralkan, ini kita integralkan. Ini akan menjadi 1/2 Y aksen kuadrat ditambah dengan
integral FY dy. Nah, ini sama dengan konstan. Nah, dari sini sudah mudah ya. Dari sini kita bisa dapatkan y aksennya nanti. Jadi dari sini kita akan dapatkan y aksennya berapa, y aksen kuadratnya berapa, dinyatakan dalam ini ya. Jadi nanti dapat y aksen kuadrat itu sama dengan konstan dikurang 2 kali integral FY dy. Nah, dapat y aksen kuadratnya. Dari sini kita dapatkan y aksennya dengan mengakarkannya. Dan dari y aksen nanti kita akan dapatkan y-nya berapa ya dengan menggunakan integral langsung. Jadi metodenya seperti itu ya. Misal contoh aplikasinya ini kita ada di mekanika ya. Misalkan kalau kalian ingat di mata kuliah mekanika, aplikasi di mekanika, kita punya apa? Persamaan gerak ya. Kita punya persamaan M d kuadrat X dt kuadrat itu sama dengan Fx ya. Ini gaya. Dimana kalau gayanya konservatif ya, berarti gayanya ini bisa dinyatakan dalam suatu gradien dari suatu potensial ya. Gradien dari suatu potensial yang kita sebut saja potensialnya adalah U ya, seperti ini. Nah, sehingga persamaan diferensialnya bisa kita nyatakan md kuadrat X dt kuadrat itu sama dengan, karena ini hanya dia bergantung pada, dia bergerak di sumbu X saja ya, fungsi X saja, berarti di sini minus du dx seperti ini. Nah, dia tidak punya suku ini ya, di sini dia tidak punya suku y aksen ya. Dia tidak punya suku y aksen, sehingga ini cara menyelesaikannya ini kita kalikan dengan dx dt. Ini kita kalikan dengan dx dt, sehingga persamaannya ruas kirinya nanti itu akan menjadi, sebentar, ini dia akan menjadi seperti ini, d dt dari 1/2 m dx dt kuadrat, dan ruas kanannya akan menjadi d do u do x dari dx dt. Nah, ini bisa saling cancel, ini akan menjadi minus du dt seperti ini ya. Jadi kita kalikan dx dt supaya suku di ruas kanan ini dia menjadi turunan terhadap t juga ya. Nah, ini kalau suku yang dalam kurung suku ini kita turunkan, dia akan kembali ke seperti ini ya. Ini kan kalau kita turunkan menjadi 2 dikali 1/2 m dx dt ya, dikali dengan d kuadrat x dt kuadrat ya, seperti itu. Suku yang di dalam kurung siku ini. Nah, sehingga sekarang kita bisa kumpulkan ya, karena ini turunan terhadap T, ini juga turunan terhadap T, ini kita bisa tuliskan menjadi DDT dari 1/2 M dx dt tidak lain adalah X dot ya, di mekanika, ditambah dengan U, ini sama dengan 0. Nah, kalau kedua ruas kita kalikan dengan dt, kemudian kita integralkan, kita kalikan kedua ruas dengan dt, maka akan menjadi d dari 1/2 mx dot kuadrat ditambah u, ini sama dengan 0 dt ya, 0 dt. Kemudian kedua ruas kita integralkan, maka ini akan menjadi 1/2 mx dot kuadrat ditambah u, ini sama dengan di sini menjadi konstan. Nah, kalau kalian ingat, ini tidak lain adalah energi kinetik, ini adalah energi potensial, dan ini adalah energi totalnya. Jadi rumus kekalan energi. Jadi metode menyelesaikannya dengan metode PDB homogen yang tanpa Y ya. Kemudian apa lagi ya, sebentar. Sebenarnya ada banyak bentuk-bentuk PDB yang bentuknya unik ya, yang tidak bisa kita selesaikan dengan secara langsung dengan faktor integrasi, dengan persamaan Bernoulli ya. Kita bisa mengarahkan dia ke bentuk persamaan yang bisa diselesaikan dengan metode tersebut. Nah, kemudian ini yang terakhir yang saya kira saya bisa berikan contoh. Bentuk-bentuk lainnya bisa kalian cari saja kalian bisa lihat di mana, di buku BOAS ya, bentuk-bentuk PDB order lain.
sebentar, ini saya kira yang terakhir, disebut sebagai PDB Euler-Cauchy. Jadi dia disebut sebagai PDB Euler-Cauchy. Bentuk persamaannya disebut seperti ini. Nah, di mana bentuk PDB-nya itu seperti ini ya. Jadi A2 X kuadrat Y double aksen ditambah A1 XY aksen ditambah A0 Y sama dengan 0. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi kita ambil dulu tebakan solusinya. Kita ambil ansatz solusi. Itu dia sama dengan adalah Y sama dengan CX pangkat N ya. Jadi kita tebak dulu bentuk solusinya seperti ini. Kemudian kita masukkan dia ke dalam persamaan diferensialnya. Berarti dari sini kita dapatkan Y aksennya itu akan sama dengan N CX pangkat N kurang 1. Dan Y double aksennya berarti sama dengan N kurang 1 dari CX pangkat N kurang 2. Nah, ini kemudian kita masukkan ke dalam persamaan diferensialnya ya. Berarti kita dapatkan menjadi A2X kuadrat, Y double aksen berarti dikali dengan N kurang 1, CXN kurang 2, kemudian ditambah dengan A1 X, Y aksen. Y aksennya adalah ini. Berarti dikali dengan N, CXN kurang 1, kemudian ditambah A0Y, berarti A0 CX pangkat N ini sama dengan 0 ya, seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita lihat. Nah, perhatikan suku-suku yang ini bisa kita perkalikan ya. Suku yang ini dan suku yang ini. Kemudian suku ini, suku yang ini. Kemudian suku. Nah, ini akan menjadi X kuadrat dikali dengan X pangkat N kurang 2. Ini akan menjadi tinggal X pangkat N ya. Ini juga X dikali dengan XN kurang 1. Ini kan X pangkat 1. Berarti pangkatnya ditambah 1 ditambah N kurang 1. Ini menjadi X pangkat N juga. Nah, sehingga persamaannya menjadi A2 N kurang 1 dari X pangkat N, kemudian ini menjadi A0 N CX pangkat N, ini A0 CX pangkat N sama 0. Nah, perhatikan bahwa sekarang ini ada ini ada C-nya di sini ya. Ini ada C di sini ya. Ada C di sini. Berarti harusnya di sini ada ya double aksennya yaitu A2 X dan C. Oh iya, ada C-nya di sini. Ya. Nah, sehingga kita perhatikan bahwa CXN-nya, CX pangkatnya bisa kita cancel ya. Ini bisa kita cancel. Sehingga tinggal menyisakan A2N. N kurang 1 ditambah A0 N ditambah A0 itu sama dengan 0 ya, seperti ini. Kalau kita bongkar saja berarti kita dapatkan A2N kuadrat dikurang A2N ditambah A0N ditambah A0 itu sama dengan 0. Nah, ini kita bisa bentuk dia dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Berarti A2N kuadrat kemudian ditambah A0 dikurang A2 N ditambah A0 itu sama dengan 0. Nah, nanti kita dapatkan solusi-solusi N-nya ya. Nanti dengan menggunakan rumus ABC kita dapatkan N plus minusnya itu akar-akar dari persamaan kuadrat. Akar dari persamaan kuadrat. Nah, sehingga kita tahu sekarang kita punya nilai 2N nanti. Ada N plus dan ada N minus. Nah, inilah yang nanti kita masukkan ke dalam bentuk solusi umumnya tadi. Solusinya adalah Y sama dengan CX pangkat N ya. Y sama dengan CX pangkat N. Karena N-nya ada 2, artinya akan ada 2 buah suku nanti di sini. Berarti solusinya kita dapatkan Y, X itu sama dengan C1 X pangkat N untuk akar-akar positif, ditambah dengan C2 untuk X, N akar-akar negatif. Ya. Nah, jadi itulah beberapa bentuk PDB yang tidak ada di pembahasan kita sebelumnya, yang dimana bentuk-bentuk PDB-nya itu sedikit unik, sehingga kita butuh trik-trik tertentu untuk mengarahkan dia ke bentuk persamaan diferensial yang bisa kita selesaikan dengan metode yang kita sudah punya. Ya. Masih banyak sekali contoh-contoh PDB yang lain.
yang lebih rumit, yang lebih aneh lagi bentuknya. Beberapa ada di buku BOAS, nanti kalian bisa coba lihat sendiri dan bagaimana bentuk trik-trik menyelesaikannya. Nah, trik-trik seperti ini itu tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa adanya latihan ya. Jadi kenapa kita bisa mendapatkan trik ini? Karena kita sering mengerjakan, kemudian kita tidak bisa gunakan solusi umum yang metode umum yang kita punya, sehingga kita terpacu untuk mendapatkan mencari trik-trik unik untuk menyelesaikan PDB tersebut. Jadi mungkin saja nanti kalian akan menemukan bentuk PDB orde lain yang tidak ada di contoh yang kita punya, tapi karena kita sudah sering mengerjakan bentuk-bentuk PDB yang aneh-aneh tersebut sebelumnya, atau setidaknya kita pernah mempelajari bentuk PDB yang unik tersebut yang sudah punya solusi, sehingga kita punya sense untuk membuat suatu trik-trik yang baru dalam menyelesaikan PDB. Intinya bagaimana menyelesaikan PDB itu adalah kita menyederhanakan PDB itu ke dalam bentuk PDB yang sudah kita kenal sebelumnya, sehingga metode-metode yang kita punya itu bisa kita kerjakan sesuai dengan metode yang sudah kita uh, atau sudah disediakan sebelumnya. Ya. Oke, saya kira hari ini materinya cukup sampai di sini dan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.